Perkenalkan, nama saya Yudi Tardu, NIRM 24 20 22 94 99. Jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai transgender. Nah, di mana gender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin, baik secara laki-laki maupun perempuan. Transgender ini merujuk pada internal seseorang pada dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Di sini saya akan membahas ada beberapa poin yang saya akan bahas. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama itu jenis kelamin. Jadi di mana jenis kelamin berdasarkan di ciri biologi seperti kromosom, hormon dan organ produksi. Nah, ini ditentukan ya sejak lahir mengenai hormon. Nah, mengapa hormon dikatakan ada sejak kita lahir? Karena hormon adalah molekul biokimia yang sangat penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh. Nah, misalnya dalam pertumbuhan, metabolisme dan keseimbangan. Nah, ini dikatakan ada sejak kita dilahirkan. Mengapa? Karena dia di dalam kandungan, misalnya kita dalam kandungan itu kita pasti mengalami perkembangan. Nah, sehingga terbentuklah sebagai jenis kelamin dan lain sebagainya. Terus ada pertumbuhan. Nah, kita kan pastinya bertumbuh di dalam kandungan, sehingga di situ dikatakan ada sejak kita lahir. Nah, terus poin yang kedua, identitas gender. Cara seseorang merasakan dirinya yang mungkin berbeda dari jenis kelamin biologisnya. Misalnya mengganti nama atau merubah cara berpakaian mereka selama dalam masa menjalani hidupnya. Kan di sini biasa terjadi ya, ada perbedaan di antar manusia ketika menjalani hidupnya. Misalnya dalam cowok ini misalnya ketika sewaktu mereka menjalani hidupnya, biasanya ada pikiran-pikiran yang muncul. Nah, sehingga misalnya begini, kayaknya saya lebih suka laki-laki, begitu. Misalnya dia lebih suka laki-laki dibanding perempuan. Nah, sehingga ini yang biasa membuat laki-laki menjadi misalnya yang kita sebut saja waria ya, bisa saja bahasa kasarnya kita masuk waria. Nah, di mana dia ketika sudah memiliki perasaan seperti itu, otomatis dia melakukan misalnya cara berpakaian berbeda, dia sudah berdandan, bahkan ada yang biasa mengganti jenis kelaminnya dengan melakukan operasi seperti Lucinta Luna, di mana kemarin dia seorang laki-laki, namun karena dia memiliki sifat dan karakter yang dia punya perasaan ke laki-laki, sehingga dia memutuskan dirinya untuk operasi mengenai jenis kelaminnya dan lain sebagainya, sehingga dia dikatakan bahwa dia perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, sebetulnya dia sudah merasakan ada sedikit penyesalan, di mana dalam operasinya kemarin seperti di muka itu sebenarnya sudah muncul misalnya janggut, kumis dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu penyesalan mengapa itu dia lakukan kemarin. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya, orang-orang yang dulunya misalnya kalau cowok dulunya maco namun kedepannya mungkin akan saja seperti itu, akan
ada perubahan. Jadi setiap orang pasti memiliki karakter yang berbeda. Jadi itu yang banyak kejadian sekarang ya, karena dia suka mengubah-ubah karakternya ya. Bahkan mahasiswa-mahasiswa sekarang pun banyak yang merubah-rubah karakternya ya. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, non biner. Nah, dalam non biner ini identitas gender yang identitas gender tidak sepenuhnya laki-laki dan tidak sepenuhnya perempuan. Nah, jelas dikatakan bahwa non biner ini yang tidak sepenuhnya laki-laki dan tidak sepenuhnya perempuan. Mengapa dikatakan demikian? Karena ada beberapa orang yang memiliki karakter yang setengah perempuan dan setengah laki-laki. Ada satu artis ya, saya lupa namanya, siapa namanya itu. Ketika dia tampil di panggung, dia selalu menggunakan karakter yang berbeda dari yang lain, artis yang lain. Dia selalu menggunakan karakter setengah perempuan dan setengah laki-laki. Jadi dari badannya itu, satu badan itu dia memisahkan badannya ya. Misalnya satunya perempuan dan satunya laki-laki, dan dia menggunakan kostum baju pun berbeda, setengah laki-laki dan setengah perempuan. Itu yang sering dia gunakan karena dia menyatakan dirinya bahwa saya tidak sepenuhnya laki-laki dan saya tidak sepenuhnya perempuan. Jadi bisa saja kita katakan bahwa dalam satu badan itu bisa jadi mereka memiliki jenis kelamin jenis kelamin yang berbeda. Ada dua jenis kelamin yang mereka bawa, sehingga mereka katakan bahwa tidak sepenuhnya laki-laki dan tidak sepenuhnya perempuan. Jadi itu yang dimaksud dalam non-biner tersebut. Jadi tidak sepenuhnya laki-laki dan tidak sepenuhnya perempuan. Lalu ada cisgender. Nah, identitas gender ini yang sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Namun biasanya terjadi pemahaman atau penerimaan terhadap individu transgender bervariasi tergantung pada budaya atau agama. Nah, meskipun jenis kelaminnya tetap dan perannya sebagai laki-laki, perannya sebagai perempuan, namun di dalam seiring waktu, misalnya dia mau melamar suatu pekerjaan, pasti ada persyaratan tersebut ya. Nah, kalau mereka tidak sesuku atau seagama, ini biasanya mereka susah mendapatkan suatu pekerjaan kalau mereka tidak memiliki suku yang sama. Nah, selanjutnya cisgender. Nah, di mana identitas gender yang sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Nah, namun di sini biasanya terjadi pemahaman atau penerimaan terhadap individu transgender yang bervariasi dan tergantung pada budaya atau agama. Jadi meskipun jenis kelaminnya secara perempuan atau laki-laki, namun di sini biasa masyarakat susah mengambil suatu pekerjaan. Mengapa? Karena biasanya di sini masih menggunakan satu aliran atau satu suku, satu agama. Nah, sehingga di sini banyak terjadi masyarakat yang ingin mendapatkan suatu pekerjaan, namun karena adanya konsep seperti itu sehingga banyak masyarakat yang terdiskriminasi mengenai hal tersebut. Nah, ada pun yang biasa menggunakan baik itu agama, suku, budaya. Nah, ini yang sering digunakan untuk mencapai suatu pekerjaan. Nah, jadi banyak orang-orang yang misalnya tidak memiliki kenalan di dalam, sehingga mereka tidak bisa mencapai atau melamar suatu pekerjaan. Nah, sehingga terjadi diskriminasi. Nah, terus kalau kita membawa konteks agama ya, di Toraja, di mana alat todolo ketika membuat KTP pasti mereka diharuskan mengakui satu agama.
sehingga mereka bisa membuatkan KTP dalam seumur hidup, karena dalam KTP seumur hidup itu tidak dikatakan elektoral, yang ada dalam itu Kristen dengan Islam, sehingga elektoral tersebut ketika mau membuat suatu KTP dan mereka pasti ditanyakan harus mengakui suatu agama agar bisa membuat KTP, karena tidak bisa membuat KTP dengan menggunakan agama mereka seperti elektoral. Nah, jadi teman-teman dari elektoral ketika ingin merantau dan harus mengurus KTP, dia harus pasti mengakui suatu agama, misalnya Kristen diakui, sehingga dia bisa membuat KTP tersebut. Nah, sebenarnya ini terjadi suatu diskriminasi terhadap agama. Mengapa? Karena elektoral tidak bisa dicantumkan dalam dalam KTP yang bisa dalam mana hanya Islam dan Kristen. Ya, meskipun kita ketahui bahwa yang bisa dicantumkan dalam KTP itu hanya agama-agama yang memiliki kitab suci, ya, karena di elektoral tidak memiliki kitab suci. Tapi kembali lagi kita mengingat bahwa itu juga salah satu agama, ya. Jadi bukankah kita sebenarnya harus saling menghargai antar agama dan saling melindungi, ya, antar agama yang lain. Jadi mungkin itu argumen dari saya mengenai elektoral dan elektoral dalam pembuatan KTP. Jadi di mana elektoral harus membuat KTP dengan mengakui suatu agama tanpa mereka pikirkan bahwa sebenarnya mereka dalam diskriminasi mengenai agama mereka tersebut. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan.